Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli Filisani dengan NPM 1954151001 dari Kehutanan kelas A. Di sini saya akan membuat tutorial video mengenai pembuatan peta tanah, lereng, dan iklim. Berikut adalah videonya. Di sini yang pertama kita akan membuka aplikasi ArcGIS. Berikut adalah tampilannya setelah dibuka. Selanjutnya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik Add Data, kemudian kita tambahkan tanah JPEG, klik OK. Karena data belum terlihat, kita coba zoom to layer agar datanya terlihat. Setelah muncul, kita buka view, kemudian data frame, kemudian kita pilih koordinat sistemnya menjadi WGS 1984. Setelah kita atur koordinat sistemnya, selanjutnya kita geoprocessing, tetapi karena kita sudah melakukan geoprocessing, kita tidak perlu melakukannya. Geoprocessing ini untuk memastikan di mana sistem koordinatnya sudah tepat. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan mengklik link table dan memilih GCP digitasi yang telah dilakukan. Karena mapping hilang, kita zoom to layer kembali. Setelah itu, kita langsung lanjutkan penambahan SHP pada bagian katalog. Pada bagian katalog yaitu pada bagian pemetaan. Kemudian pada bagian pemetaan kita ke bagian new folder. Kemudian kita ingin SHP batas tahura, kita buat SHP-nya. Kita ketik batas tahura. Kemudian kita pilih fitur type-nya polygon. Kemudian kita edit. Untuk pilih koordinat sistemnya, yaitu WGS 1984. Setelah itu kita klik OK. Dan akhirnya SHP pun akan muncul pada bagian table of content. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka kita dapat memulai untuk proses digitasi. Proses digitasi ini dilakukan pertama dengan mengklik editor, kemudian pilih start editing dan klik batas tahura, setelah itu klik OK. Setelah itu akan muncul di sebelah kanan pada bagian katalog. Setelah itu kita klik Create Features, kemudian kita pilih batas tahura dan kita pilih polygon. Dikarenakan proses digitasi ini akan memakan waktu yang lama, maka proses digitasi ini akan dipercepat. Proses digitasi ini dimulai dari titik di ujung hingga membentuk poligon-poligon yang lainnya. Baik, yang selanjutnya berikut adalah hasil dari proses digitasi yang telah dilakukan. Setelah itu kita dapat mengekspor data. Kita dapat menyimpannya pada file yang telah kita tentukan. Kemudian kita beri nama berupa tanah. Kemudian kita save. Kemudian klik OK. Karena data telah diekspor, maka akan terdapat dua data dan bagian data batas tahura akan kita hapus. Selanjutnya, pada bagian tanah kita akan ganti warnanya menjadi halo, kemudian outline-nya menjadi 1 dengan warna outline color-nya merah. Oke. Yang selanjutnya kita akan memulai proses cut polygon.
Karena proses cut polygon ini akan memakan waktu yang akan cukup lama, maka nanti videonya akan dipercepat. Cara untuk cut polygon yang pertama adalah kita klik editor, kemudian kita start editing, kita pilih tanah yang tadi, kemudian kita klik cut polygon. Kita akan memulai dari ujung warna biru hingga ujung di strand depth yang berwarna ungu ini, kemudian nanti akan kembali pada ujung akhir berwarna biru. Berikut adalah contoh proses yang dimulai. Berikut adalah hasil setelah kita melakukan proses pemotongan poligon. Setelah itu, kita dapat melakukan men-checklistkan pada bagian tanah. Maka akan terlihat hasil seperti berikut. Kita juga dapat bisa menghapus pada bagian link tabel hasil digitasi, maka tidak akan muncul kembali. Nah, itu selanjutnya kita pada bagian pembagian atribut atau query. Tapi langkah pertamanya kita mengembalikan terlebih dahulu checklist pada digitasi kita. Kemudian kita kembalikan juga atribut yang terdapat pada link tabel. If you don't start a conversation, we won't have one. Ya, selanjutnya di sini kita akan mencari informasi menggunakan selection tool. Yang pertama, kita akan membuka atribut table. Di sini akan terdapat 4 poligon. Kita akan menggunakan select by rectangle. Yang pertama ini ada SHP dengan poligon 0. Yang kedua adalah poligon 1, poligon 3, dan yang terakhir adalah poligon 4. Di sini langkah pertama adalah kita membuat klasifikasi. Kita klik add field, kemudian beri nama klasifikasi. Kita ganti jadi type-nya text, terus field properties-nya jadi 20. Dan oke. Maka akan muncul klasifikasi pada tabel. Selanjutnya kita akan mencari luas. Yang pertama adalah langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mencari informasi untuk membuat klasifikasi dari kedua tanah. Dengan cara yaitu yang pertama, di sini sudah terdapat poligon 0 sampai 5. Pada poligon 0, kita klik di poligon keseluruhan, maka akan masuk ke distropmaps sesuai dengan gambar. Distropmaps itu berwarna kuning. Selanjutnya, kita masuk ke field calculator, kemudian kita ubah ke string. Kita menggunakan rumus tanda petik. Di sini kita ketik tanda petik, kemudian distropmaps, kemudian tanda petik kembali. Kalau sudah, kita klik OK, dan akan muncul distropmaps di sini, yang berarti proses pengklasifikasian sudah selesai. Selanjutnya, lakukan juga hal-hal sama pada bagian-bagian selanjutnya. Kita akan menulis luas. Yang pertama kita add field, lalu kita ketik luas. Tipe luas ini kita akan menggunakan tipe double. Untuk
Precisionsnya kita tulis 5 dan juga scale-nya 5. Kemudian oke. Setelah itu kita akan langsung ke kalkulator geometri. Diganti menjadi hektar. Kemudian oke, dan maka semua akan muncul. Kita akan memberi keterangan pada tanah-tanah ini. Pertama dengan cara kita add field. Kemudian namanya kita beri tulis keterangan. Dengan tipenya text. Kemudian field propertiesnya kita isi 20. Kemudian kita oke. Untuk keseluruhan hasil kita kalkulator, kemudian kita pilih string, kemudian kita tulis tanda petik tidak peka, kemudian kita oke, maka akan muncul keterangan tidak peka. Selanjutnya ini kita akan membuat pemberian skor. Untuk pemberian skor ini kurang lebih sama seperti dengan langkah-langkah yang tadi. Pertama, kita add field. Lalu kita tuliskan di sini skor. Kemudian tipenya kita pilih double dengan nilai sama-sama 0. Kemudian oke. Selanjutnya untuk pemberian skor ini pada Disnabase dan Dispropes sama skornya, maka kita akan dapat langsung field kalkulator. Di sini kita tulis nilainya sebesar 30. Kemudian oke. Langkah selanjutnya adalah dengan menampilkan data, dan tabel ini bisa kita tutup dikarenakan semua data sudah lengkap. Don't start a conversation, we won't have one. Baik, setelah semuanya sudah, selanjutnya kita akan menampilkan data dan kita akan masuk ke pemberian simbol. Kita akan masuk ke simbologi. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation. Sudah, selanjutnya kita ke simbologi. Kemudian sebelah sini kita klik ganti kategori. Terus ke value fieldnya kita pilih klasifikasi. Terus kita add all value. Kemudian agar lebih cepat kita apply, kemudian kita ke label kita pilih klasifikasi, kita pilih font dan juga ukuran fontnya, lalu klik OK. Setelah itu kita tampilkan label fiturnya. Itu kurang lebih beginilah cara pembuatannya. Selanjutnya kita ke label, ke data view. Kemudian kita menghapus checklist untuk tanah dan juga untuk tabelnya. Selanjutnya kita ke file, ke bagian page, atur file frame setup, lalu kita pilih size-nya A4 yang atas dan pilih portrait. Untuk page yang bawah kita pilih A3, kemudian OK. Setelah itu kita ke layout view. Karena layout view-nya sudah dibuat, maka tidak perlu buat lagi. Kemudian kita pada bagian grid, kita
kita hapus terlebih dahulu, kemudian apply, kemudian OK. Not very good with people. Setelah itu kita If you atur don't start a skala pada peta, conversation, we won't have one. kita atur sebaik We mungkin won't have one. Nation. agar terlihat If you lebih don't start jelas. a conversation, we won't have one. We won't have one. Setelah sudah jelas, jadi kita membuat grid lagi ke properties, terus new grid, kemudian ke measure grid, terus di next, dan finish, kemudian OK. Not Setelah very good itu with people. sesuai dengan langkah-langkah If you don't selanjutnya, start a conversation, kita ubah dulu menjadi not very good. pada bagian itu menjadi, If you don't start a conversation, kita edit menjadi peta tanah. we won't have one. Nation. If you don't start a conversation, we won't have one. Kemudian OK. We won't have one. Di sini kita pada bagian ini kita menggunakan peta denah hutan Provinsi Lampung, dan letak Tahura ada di sini, dan kita dapat tandai dalam bentuk kotak yang menunjukkan tanda Tahura. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan klasifikasi. Tapi sebelumnya kita akan menghapus klasifikasi yang sudah jadi If you tersebut don't start a ini. conversation, we won't have one. Not very good. Selanjutnya kita masuk ke bagian insert, If you don't start a Kemudian conversation, we won't have one. kita ke legend, If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. kemudian tanah kita next, di next aja. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. Selanjutnya di sini kita bisa menuliskan legenda, We won't have one. dan kemudian di next aja. If you don't start a conversation, Next, maka akan muncul klasifikasinya. have one. We won't have Tapi kita klasifikasi ini kita bawa ke samping, keluar layoutnya dulu. Kita keluarkan dari layout. not very good with people. Kemudian If you don't kita start a conversation, ungroup. we won't have one. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita hapus saja bagian-bagian yang tidak perlu digunakan. Di sini kita hanya menggunakan Not very good. klasifikasi tanah saja. If you don't start a conversation, we won't have one. Kemudian pada bagian klasifikasi ini kita ganti menjadi klasifikasi tanah. Kita OK. Jadi hanya kita ambil untuk klasifikasi tanah dan distro depth dan distro paths, kemudian dijadikan grup kembali dan Not very dimasukkan good with ke people. dalam If you don't start a conversation, petanya. have one. We won't have Sudah one. selesai dibuat dengan keterangan If you don't start a berupa conversation, dari conversation, peta tanah, we won't have one. We won't have kemudian insert Provinsi Lampung, klasifikasi tanah, sumber peta, dan juga nama pembuatnya. Setelah itu, setelah peta ini selesai, kita ekspor. Not very good with people. Kita ekspor petanya dengan ekspor map. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have Selanjutnya yaitu kita akan membuat If you don't peta start a kelas lereng. conversation,
conversation, conversation. We won't have one. We won't have one. Langkah pertamanya adalah menambahkan gambar atas kelas lereng, yaitu kelas lereng JPEG, kemudian oke. Pada georeferencing kita ganti menjadi kelas lereng. Kemudian kita naikkan ke atas kelas lereng, kita zoom ke layer. Setelah itu kita melakukan juga georeferencing terhadap kelas lereng. Karena georeferencing sudah dilakukan, maka kita masukkan GCP digitasinya saja. Setelah itu agar muncul, kita zoom to layer. Setelah itu kita tambahkan SHP yang telah kita buat sebelumnya. SHP ini merupakan hasil digitasi dari seluruh wilayah kawasan. Setelah itu, karena kita telah melakukan digitasi dari seluruh wilayah dan juga proses pemotongan SHP, maka kita tidak akan mengulangi prosesnya, dan selanjutnya kita akan mengubah warna kelas lereng. Kemudian selanjutnya kita akan membuka Open Attribute Table. Isinya sama dengan yang tadi kita buat, yaitu klasifikasi, luas, keterangan, dan skor. Untuk klasifikasi, kita mendapatkannya dari data yang terdapat di file. Untuk luas juga kita menghitung secara geometri, dan untuk bagian keterangan dan juga skor tercantum pada file yang sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk ke properties. Di sini kita akan menampilkan data. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Selanjutnya kita simbologi dengan kategori unique value, pilih klasifikasi, dan klik all value, kemudian oke. Maka semuanya sudah terdapat di situ. Selanjutnya kita ke properties, terus kita ke pilih ke label, sama dengan langkah yang pertama dan tidak cukup berbeda. Tapi proses ini memakan waktu yang cukup lama. Di sini untuk label field kita pilih klasifikasi dan kita ubah ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian oke. Maka klasifikasi akan muncul yang seperti pada label feature itu akan muncul 15-30% dan lain-lain. Sudah selesai, hapus semua checklist pada digitasi maupun link tabel, dan setelah itu kita masuk ke proses pembuatan layout yang sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Di sini langkah yang pertama, kita akan menghapus grid dan akan membuat grid yang baru. Yang pertama, kita harus menentukan skala peta yang kita inginkan. Posisi petanya sesuai dengan skala yang kita mau. Kita masuk ke grid, kemudian ke new grid, kemudian next sampai finish, dan selesai untuk gridnya. Selanjutnya kita akan mengubah tulisan pada bagian atas menjadi peta kelas lereng. Setelah itu oke. Maka langkah selanjutnya sama, yaitu ada insert provinsi Lampung, skalanya tetap yaitu 80, dan selanjutnya kita ke insert ke legenda. Kita hapus dulu legendanya, kita insert, kita ke legend, kita pilih kelas lereng, next.
dikarenakan dalam proses legend ini agak cukup lama, mau ditunggu sebentar. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Setelah itu kita We next. won't have one. Next. If you don't start a conversation. Setelah muncul, kita pindahkan keluar layer We won't have one. dan kita convert to grafik. Terus kita ungroup. Kemudian kita hapus saja hal-hal yang tidak diperlukan. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation. Bagian klasifikasi kita ubah menjadi klasifikasi kelas layer. Jika sudah diatur semua, maka dipindahkan ke dalam layout. Kemudian untuk legendnya kita satukan dan kita grupkan kembali. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam layout. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Proses pembuatan peta layering telah selesai. Selanjutnya, sudah terlihat hasil dari peta kelas layering. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Karena sudah selesai, kita bisa export map dan kita bisa langsung ke proses pembuatan peta kelas iklim. Selanjutnya bisa langsung kita remove semuanya dan kita ganti add data ke kelas iklim. Di sini kita akan menambahkan berupa data iklim JPEG. Langkahnya sama dengan video sebelumnya. Pindahkan kelas iklim JPEG ke bagian atas. Kemudian zoom ke layer. Kita telah menambahkan link tabel berupa GCP digitasi. Kemudian oke. Setelah itu kita zoom to layer. Karena kita telah melakukan proses digitasi sebelumnya, maka kita akan menambahkan SHP iklim yang sudah kita digitasi, yaitu Tahura iklim SHP. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Setelah itu kita ekspor data dan kita simpan pada folder yang kita pilih dengan nama sebagai kelas iklim. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Setelah itu kita hapus untuk Tahura iklim, lalu kita ubah warna kelas iklim menjadi hollow dengan outline 1 dan warna merah. Selanjutnya kita akan melakukan proses editing dengan cut polygon data kelas iklim. Lalu kita di sini akan memilih dengan endpoint arc segment. Setelah itu kita melakukan penitikan pada setiap garis. Dimulai dari garis yang di ujung sebelah kanan,
kemudian ke If you kiri. don't start a conversation, Setelah itu di double klik jika sudah. Setelah itu diulangi hal yang sama pada setiap garis. not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Setelah selesai kita langsung ke stop editing. Save editing. Itu selesai kita langsung ke non-checklistin ikon JPEG-nya. Kemudian kita ke open attribute table. Langkahnya sama dengan yang sebelumnya, jadi proses ini akan di skip. Selanjutnya kita akan ke properties dan akan mengatur simbologi. Hal ini dalam mengatur simbologi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harap untuk menunggu ya. Selanjutnya dari simbologi kita ke kategoris dan ke unique value. Pilih klasifikasi, add all value apply. Kemudian kita ke label, ke klasifikasi dan ubah fontnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian oke. Setelahnya, maka semuanya sudah muncul dan kita dapat men-non-checklistkan bagian iklim JPEG dan juga dapat menghapus pada link table. Setelah dihapus, maka kita dapat ke bagian layout view. Setelah ke layout view, hal yang sama yang harus kita lakukan dengan yang sebelum-sebelumnya adalah menghapus grid. Kemudian kita atur skalanya sesuai dengan yang kita inginkan berupa posisinya dan besar kecilnya. Kemudian kita zoom in. Setelah itu kita tambahkan kembali gridnya ke new grid, kemudian setelahnya di next saja hingga finish. Kemudian apply. Selanjutnya kita ubah bagian tulisan menjadi peta kelas iklim. Kemudian kita hapus klasifikasinya dan kita ganti klasifikasinya menjadi klasifikasi kelas iklim. Setelah itu kita ke insert, kemudian ke legend, pilih iklim, kemudian di next hingga akhir. Kemudian klasifikasinya kita tarik keluar layout. Setelah itu kita convert to graphic. Kemudian kita ungroup semuanya.
Jika sudah di ungroup, maka kita akan menghapus hal-hal yang tidak penting dan hanya menyisakan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian kita jadikan satu grup kembali. Setelah itu kita tarik kembali dan ukuran kita kecilkan. Kemudian kita taruh kembali kepada layout. Proses pembuatan klasifikasi iklim sudah selesai dan selanjutnya kita dapat mengekspor map. Sekian video tutorial dari saya mengenai ketiga peta tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.